Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati. Jadi pada waktu ada permintaan materi isu terkini, ini memang banyak yang terkini menurut siapa? Karena kalau menurut media terkini adalah KIS. Tetapi kalau menurut BPJS terkini adalah biaya pelayanan kesehatan yang naik terus-menerus. Sedangkan kalau menurut peserta itu adalah akses ke rumah sakit sangat sulit gitu ya, sehingga kami ingin paparkan saja seluruhnya ya mungkin supaya cepat saja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini yang selalu ditanyakan adalah tentang prinsip asuransi sosial, adalah tentang ekuitas. Kalau kita udah mendiskusikan asuransi sosial itu ternyata panjang sekali. Sosial kenapa kok ada kelasnya yang berbeda-beda gitu, tapi nyatanya sampai sekarang ini memang menjadi harus seperti itu, sehingga kami mungkin akan langsung aja selanjutnya kami ingin sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa dalam pelaksanaan JKN ini peraturan perundang-undangan itu ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Dulu Pak Gufron dulu yang menetapkan gitu ya, ketua Pokjanya beliau gitu. Bagaimana besaran tarif, bagaimana pembayaran, kemudian bagaimana obat yang akan dipakai di dalam pelaksanaan JKN. Nah sekarang ini yang paling, kalau kita ngomong isu, ada 4 isu yang terbaru kalau dari sisi peraturan, adalah tentang tarif inasi bijis. Itu ada yang merasa turun, ada yang merasa naik. Kemudian juga yang kedua dan yang terbaru nomor 15 ini adalah tentang bagaimana peserta bukan penerima upah itu ada waiting period 7 hari. Ini yang juga menjadi isu yang terkini gitu. Jadi monggo aja nanti dianggap yang terkini yang mana gitu. Dan kami ingin sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau dilihat dari roadmap-nya itu sebetulnya sekarang ini kami pesertanya sudah lebih dari 123 juta, kemudian pengembangan vaskesnya juga bertambah, kemudian tingkat kepuasan sekarang ada di 78 dari target 75, sedangkan tingkat kepuasan daripada provider itu ada di angka 70 gitu, targetnya 70, pencapaiannya adalah di angka 75 lebih. Tetapi yang menarik adalah bahwa ternyata tingkat kepuasan peserta di provider itu yang paling rendah adalah yang tangible, di mana rumah sakitnya itu peserta di rumah sakit nggak ada tempat duduk, yang berdesak-desakan, kemudian ngantrenya lama dan seterusnya gitu. Bapak Ibu, kami ingin laporkan bahwa gambaran peserta sampai dengan September itu sekarang adalah sudah 128 juta gitu ya, 128 juta. Kemudian yang menarik di sini adalah bahwa ternyata peserta terbanyak atau 73% dari total peserta BPJS Kesehatan adalah peserta penerima bantuan iuran gitu. Sehingga nanti menjadi agak aneh gitu ya. Kalau peserta itu the large number itu yang menyangga itu adalah penerima bantuan iuran, ternyata nanti kami ingin sampaikan yang mengkonsumsi biaya pelayanan kesehatan itu ternyata bukan penerima bantuan iuran yang terbanyak gitu ya. Nah ini adalah gambaran yang ingin kami sampaikan. Yang paling grafiknya paling tinggi adalah peserta bukan penerima upah gitu ya. Saya ingat persis pada waktu bulan Januari mulai beroperasi, Pak Direktur Sarjito itu ikut ngejar-ngejar orang yang rawat inap di rumah sakit untuk segera mendaftarkan ke BPJS Kesehatan. Sebagai gambaran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini kalau ini juga disebut isu, adalah orang yang mau mendaftarkan di BPJS Kesehatan melalui website, itu ada yang sampai ada kantor yang buka sebagai calo gitu ya. Sehari itu calo satu kartu 100.000 Pak. Kemudian sehari itu dia bisa mendapatkan 1 juta dari mencaloin orang yang mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga isunya sekarang juga muncul, kenapa sih masuk di web ini sekarang menjadi sulit sekali gitu, karena memang ternyata orang yang mengakses untuk bisa mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui web ini agak sulit gitu ya. Nah ini adalah tren daripada pendaftaran peserta, sekarang sudah 5 juta peserta bukan penerima upah. Nanti menarik angkanya gitu ya. Kemudian
juga jaringan pelayanan kesehatan itu sekarang FKTP dokter perorangan itu sudah 3.710, kemudian klinik 3.331 dan seterusnya. Kemudian BPJS Kesehatan sekarang walaupun masih dipertentangkan, ini juga isu kalau bagi asuransi komersial adalah tentang coordination of benefit gitu ya. Karena memang asuransi komersial juga menganggap bahwa kenapa kok COB hanya dilakukan dengan orang yang melakukan kerjasama. Kenapa kok? Karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa boleh naik kelas atau selisih itu dibayar sendiri atau dibayar oleh pihak lain gitu. Nah ini yang juga masih menjadi isu juga gitu ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, kami ingin memberikan gambaran bahwa ternyata jumlah tempat tidur yang ada di Indonesia kalau dilihat dari data WHO itu memang surga itu ada di Jawa Tengah dan ada di DIY bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi ada 266 yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tadi kalau Prof. Gufron menyampaikan berapa yang sudah dibayar oleh divisi regional 6 sampai dengan hari ini saya sudah membayar 6,2 triliun. Itu untuk peserta yang berobat di Jawa Tengah dan di DIY saja. Karena memang kemudian akses ke rumah sakit ini mengakibatkan peserta utilisasinya menjadi naik gitu. Nah kemudian kami ingin sampaikan utilisasi pelayanan kesehatan sampai dengan Juli 2014. Ini menggambarkan bahwa bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk outpatient itu sebetulnya nggak begitu banyak naiknya gitu. Sebagai contoh kalau dulu askes sosial itu di puskesmas di primer itu 22,5 itu 29,1. Tetapi kalau kita lihat di rawat inap itu luar biasa kenaikannya gitu ya. Jadi di rawat inap ini kenaikannya kalau dulu 1,445 sekarang pada waktu jadi BPJS sampai dengan sekarang itu sudah 2065 gitu. Jadi artinya memang data kami juga yang ada di divisi regional 6 adalah biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang rawat inap itu yang justru sangat tinggi sekali. Nah, kami mencoba membagi per segmen gitu ya. Kalau misalnya kita bagi per segmen, ternyata memang benar. Peserta bukan penerima upah itu yang mengkonsumsi pelayanan kesehatan paling banyak. Padahal yang bersangkutan itu ada yang mendaftar baru 1 bulan, ada 2 bulan. Kami gambarkan, kami pernah menghitung exercise kalau premium itu antara 25.540, 25.500 dan 59.500. Kalau kita hitung average-nya itu adalah 40.000, maka orang yang rawat jalan itu adalah mengkonsumsi 28 bulan pelayanan premi yang dibayar. Sedangkan orang yang rawat inap adalah 27,3 tahun dari premi yang dibayar gitu ya. Ya karena memang biaya pelayanan kesehatan begitu tinggi dan tadi betul Prof. Gufron bahwa memang yang biaya paling tinggi sekarang itu adalah dialisis, kemudian yang kedua adalah kemoterapi gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini gambaran yang sudah dibayarkan seluruh Indonesia. Jadi RJTP itu 6,1 triliun, RJTL-nya 4,5 triliun, RITL-nya adalah rawat inap tingkat lanjutnya 15,5, totalnya adalah 28. Ini per September. Dari 28 ini, itu 6 triliunnya adalah ada di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kemudian dari kondisi tersebut, kemudian isu yang muncul apa? Adalah dengan di undang-undang ada tentang kendali mutu dan kendali biaya. Kami mencoba mengeksplor kenapa sih biaya ini menjadi tidak terkendali. Nah kami melihat bahwa di Perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 42 disampaikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan berorientasi pada aspek keamanan pasien dan seterusnya. Nah dari sana kemudian dalam Permenkes 71 pasal 38 penyelenggaraan kendali mutu dan kendali biaya oleh BPJS Kesehatan dilakukan meliputi ini. Pemenuhan standar mutu fasilitas kesehatan. Jadi isunya ada rumah sakit atau vaskes primer yang tidak lolos kredensialing gitu. Kalau tidak lolos kredensialing berarti tidak bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian pemenuhan standar proses pelayanan dan pemantauan terhadap luaran kesehatan peserta. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya kira ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Gufron. Nah, kami ingin sampaikan dari isu tersebut apa yang sudah kami lakukan adalah menurut peraturan BPJS Kesehatan nomor 1, kami disampaikan
pasal 84 harus dibentuk tim koordinasi dan tim teknis. Di sini muncul isu lagi gitu. Karena pada waktu kita ngomong membentuk tim teknis, kemudian ada tugasnya audit medik, gitu pertanyaannya juga ada pertanyaan sekarang di rumah sakit, siapa yang mau melakukan audit medik tersebut? Pada waktu di rumah sakit tersebut ada atau ada masukan dari BPJS bahwa ditengarai adanya kami melebut potensi inefisiensi. Jadi kalau ada di rumah sakit ada potensi inefisiensi, maka ini yang harus diinputkan kepada tim kendali mutu dan kendali biaya. Nah, kami seluruh Indonesia telah terbentuk ada 3 tim kendali mutu kendali biaya, tingkat cabang, tingkat divre, dan tingkat pusat. Jadi memang tim kendali mutu kendali biaya ini independen tetapi difasilitasi oleh BPJS Kesehatan. Ini adalah anggotanya, kemudian untuk yang di operasional itu kami melibatkan untuk yang teknis adalah komite medik dari masing-masing rumah sakit. Nah, ini juga menarik sekali isunya karena pada waktu komite medik ini menyatakan berkumpul, kemudian kami mencoba di Jawa Tengah dan DIY ada pertanyaan, luang standarnya aja saya belum ada kok, bilang gitu. Saya nggak tahu apakah ini substandar atau tidak gitu, karena kalau kita memberikan masukan bahwa kok kenapa ya ini kok tidak sesuai misalnya gitu, luang kami belum punya standar pelayanan, kami nggak punya clinical pathway misalnya seperti ini yang masih menjadi diskusi kami terutama di divisi regional 6. Kemudian kami sampaikan tentang manfaat dan tantangan JKN. Nomor 1 tentang regulasi. Sebetulnya kalau program JKN regulasinya itu lebih luas, tetapi tantangannya apa? Banyak regulasi turunan yang harus ditinjau ulang. Jadi memang ada yang nggak nyambung, ada yang agak tumpang tindih. Kemudian belum lagi kalau ada pertanyaan, ini sesuai undang-undang rumah sakit, undang-undang keperawatan, undang-undang apa? Itu ada yang masih belum selaras gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kepesertaan, akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan terbuka. Tetapi yang terjadi apa? Komitmen untuk pentahapan peserta itu belum sama. Jadi terjadi adverse selection. Sekarang ini Perpres nomor 111 tentang yang menyatakan bahwa mulai 1 Januari 2014 badan usaha sedang, menengah, dan besar wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan itu juga masih menjadi atau belum bisa diinginkan oleh seluruh perusahaan gitu. Sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan itu biasanya 3 kalau mereka mau masuk. Nomor 1 bahwa apakah kalau saya menjadi peserta BPJS Kesehatan nanti di rumah sakit juga harus antre gitu. Padahal sekarang nggak peserta BPJS Kesehatan pun di rumah sakit juga harus antre karena memang jumlah yang berobat banyak. Kemudian yang kedua isunya adalah apa kalau menjadi peserta BPJS Kesehatan harus melalui rujukan berjenjang. Ya iya, karena memang ditetapkan di Perpres 101 juga, dan kalau tanpa rujukan berjenjang juga tidak akan mencukupi. Kemudian yang ketiga, apakah kalau saya menjadi peserta BPJS Kesehatan itu nanti obatnya sama dengan orang miskin, artinya menggunakan Fornas. Ini juga pada waktu kami berdiskusi terutama dengan badan usaha, itu pertanyaannya adalah itu. Kemudian iuran terjangkau dan relatif murah, tapi tergantung kapasitas fiskal dan tekanan dari pengusaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, premi untuk peserta yang penerima bantuan iuran itu jatuhnya 19.225. Tetapi pada waktu kita sampai, saya bicara di Jawa Tengah misalnya gitu ya, dengan UMP 1,3 gitu loh ya. Kalau itu dikalikan 4%, profit itu 53.000. Jadi kalau family size-nya 4 gitu, itu lebih rendah dari premi peserta PBI, tetapi hak perawatannya adalah kelas 2. Jadi itu juga menjadi isu juga sekarang ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya mohon maaf Bu Ani, waktu tinggal 3 menit. Oh ya, Mbak. Tentang manfaat itu proteksinya maksimal, kemudian tentang tarif itu juga ternyata pemahaman tentang pembayaran inasi bijis itu juga masih menjadi isu di banyak rumah sakit. Kemudian tentang jaringan itu demand meningkat tetapi dari sisi supply side-nya terbatas. Nah, kemudian isu terkini JKN itu adalah ini gitu ya. Ya, KIS gitu ya. Kemudian ada pertanyaan gitu, Bu Ani itu sekarang cara mendaftar KIS bagaimana? Apakah kemudian kami harus mengganti kartunya menjadi kartu KIS? Jadi kami ingin sampaikan bahwa kartu yang ada di sini ini adalah masih berlaku semuanya. Kartu Jakarta Sehat, kemudian kartu Jamkesmas warna biru, kartu Askes, kemudian kartu BPJS, termasuk kartu BPJS elektronik gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti ada kartu KIS yang beredar itu berarti kartu KIS yang dicetak oleh BPJS Kesehatan itu bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah,
Apa isu terkini dalam JKN? Nomor 1 adalah regulasi undang-undang. Nah, JKN KIS ini memang diperlukan kebijakan baru, khususnya perpres baru yang berhubungan dengan KIS. Ini belum ada gitu ya. Sehingga ada pertanyaan sekarang gimana cara mendaftarkan, karena memang exposure-nya adalah tentang penyandang masalah sosial. Kemudian kepesertaan itu kalau di BPJS adalah PBI kriteria Kemensos, sekarang adalah perluasan cakupan kepesertaan PBI. Kemudian proses verifikasi ini memang juga jadi isu karena di dalam perpresnya disebutkan kalau PBI itu bisa diupdate setelah 6 bulan gitu. Padahal orang miskinnya mobile, gimana kalau ada bayi baru lahir dari PBI masih jadi masalah. Kemudian jaringan pelayanan ini juga nantinya juga akan berpengaruh terhadap jumlahnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kualitas pelayanan. Kalau kami sekarang itu tingkat kepuasannya dari hasil survei awal di 77,3. Apalagi kalau yang disurvei orang PBPU mungkin bisa 105% kepuasannya. Karena bayar premi 42.500, dia bisa fisioterapi, Prof, itu tiap seminggu 2 kali Prof fisioterapi itu bayar premi, ngambil aja kelas 2 42.500. Karena memang saya ada satu cerita, suatu ketika saya masuk di supervisi di satu kantor cabang Prof di Semarang itu, antrean luar biasa, mobilnya yang parkir ada Alphard, ada Jazz, kemudian itu luar biasa. Kemudian non sewu saya tidak mendiskreditkan, tapi di situ ada yang kelompok yang menurut saya mampu, yang mungkin tadinya alergi, saudara-saudara kita yang Tionghoa itu antre di situ. Saya tanya, kenapa Bapak mau mendaftarkan BPJS Kesehatan gitu ya? Iya, karena saya bisa fisioterapi di Telogorejo itu seminggu 2 kali, biasanya bayar 350.000 gitu ya. Dia hanya bayar premi aja ngambil kelas 2 42.500. Jadi fisioterapi sekarang ini terutama untuk Jawa Tengah itu sudah habis 46 miliar sekarang ini. Kemudian masalah obat adalah tentang obat Fornas. Baik, ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Jadi isu terkininya banyak, tergantung siapa yang melihatnya, mana yang menjadi terkini. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan moderator. Ya, terima kasih.